Hai guys, welcome my YouTube channel. Aku Melda Wartojana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknikal Teks Riau. Di semester 3 ini, aku belajar mata kuliah pemrograman framework. Jadi, di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video kali ini, aku mau nunjukin tampilan awal dari project aku. Nah, project aku ini judulnya Seblak. Jadi, aku bakal nunjukin tampilan home sama login dan register yang aku buat. Nah, ini tuh masih proses awal banget, jadi kemungkinan untuk final projectnya bakal berbeda dari yang sekarang, karena sekarang tuh kayak gambaran dari project aku. Nah guys, di sini aku udah Nah, di sini aku udah buat codingannya, codingan yang sepemahaman aku dari awal pertemuan sampai sekarang. Dan jadi tuh aku udah buat home controllernya. Nah, kontrolnya di sini ada dua function. Yang pertama tuh index sama login. Nah, di sini itu tuh kalau yang index dia tuh bakal menampilkan view home-nya, bagaimana tampilan home-nya. Sedangkan kalau yang login dia tuh akan nampilin view login-nya beserta dengan tampilan login aksesnya. Nah, kalau yang kedua di sini aku tuh buat dua controller. Nah, yang dua itu di sini tuh ada sama aja kayak yang tadi, dia nampilin register yang indeksnya register sama yang eh, setelah register, maksudnya sukses register suksesnya. Nah, untuk view-nya itu, nah di sini aku ada home, yang pertama yang kita bahas. Nah, di home ini tuh, itu tuh dia bakal nampilin tampilan yang udah aku setting view-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat kenapa nggak ada apa ya kayak warna-warna atau ukuran-ukuran karena di aku udah buatnya itu di CSS. Nah, di mana sih CSS itu berada? Nah, CSS-nya itu tuh ada di public dan di asset. Nah, di sini ada CSS. Nah, CSS untuk yang home ini tuh ada namanya home custom. Jadi, gunanya harus ini gitu tuh untuk memanggil home custom. Nah, home custom tuh ini. Jadi kayak body, header dan lain-lainnya tuh ada di CSS-nya. Sedangkan view-nya itu tuh tampilan kayak kata-katanya, warnanya, kata-katanya kayak letak lebih ke kata-kata. Sedangkan kalau yang CSS itu diletakkannya dan warnanya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, ini tuh ada biasanya kan kalau kita gambar tuh cuma sekedar namanya aja. Nah, di sini tuh dia pakai aset. Jadi maksudnya di sini tuh aset ini kita tuh udah ngeletakin foto tuh di folder image. Nah, di folder image ini tuh kita bisa milih eh, gambar mana yang mau kita pakai. Nah, sesuai judulnya aku buat seblak. Nah, jadi ini foto-foto yang mau aku masukin ke halaman home tuh aku masukin dulu ke image. Setelah itu baru aku buat URL-nya. Maksudnya alamat dari eh foto tersebut. Nah, jadi makanya jadinya ini. Nah, untuk routernya itu nih, routernya itu ada router get home, seblak, index home. Nah, ini tuh routernya bakal nampilin home yang udah kita buat. Nah, aku bakal ngasih tunjuk home-nya ke kalian. Nah, ini tampilan home yang udah aku buat. Nah, ini tuh gabungan dari CSS dan view-nya. Nah, CSS itu dia cuman bakal ngasih kayak kata-katanya, sedangkan kayak pengaturan button, button, warna, dan apa itu tuh diatur sama CSS-nya. Ini tampilan home dari project aku. Nah, kalau untuk loginnya itu tuh di view di login blade. Nah, sama kayak yang tadi, ini tuh penampilan dari penampilan loginnya. Sedangkan kalau untuk kayak ukuran-ukurannya itu tuh bakal kita letakin di CSS-nya. Kayak ini kan
alamat alamat CS-nya satu tuh custom login. Nah, di custom login tuh nanti ada ini. Nah, karena aku pakai background, aku pakai URL aja di sini. Ini untuk backgroundnya. Nah, sekalian aja kita bahas registrasinya. Nah, kalau registrasi, aku tuh letaknya di controller sign up sebelah. Nah, view-nya itu ada di registrasi. Sama aja, cuman karena sama aja, cuman eh dia kalau secara detailnya, kalau kita udah sampai ke database-nya, registrasi itu kita harus registrasi dulu baru bisa login. Sedangkan karena aku belum sampai ke database, jadi dia kayak sama aja gitu. Nah, ini untuk view dari register. Nah, CSS-nya itu sama aja kayak login karena aku buat tampilnya sama aja. Nah, ayo kita lihat ke eh, webnya. Nih, ini kan web yang udah aku buat. Nah, kita ke login. Nah, ini loginnya. Nah, di sini kita bisa masukin nama, alamat, sama email. eh Emailnya kan. Nah, lebih bagus lagi tuh nama sama password aja karena baik lagi masih belajar. Jadi ini masih desain awal yang masih terpikir sama aku. Nah, kita bisa login. Nah, di sini dia ada tulisan belum punya akun. Nah, login ini ketika kamu udah punya akun baru bisa login. Sedangkan kalau kamu belum punya akun, kamu harus ke registrasi dulu. Kita coba login. Nah, ini berhasil kalau tampilan. Ini tampilannya kalau kamu berhasil login. Dengan tanda kutip, kamu udah punya akun. Nah, kita kembali ke home. Nah, registrasi itu gunanya supaya data kamu tersimpan dulu di database. Tapi karena aku belum sampai ke database, jadi kita kayak memastikan dulu aja codingannya itu berjalan. Nah, di sini dia tertulis sudah punya akun. Kalau sudah punya akun, dia bakal menuju ke login. Ini kita registrasi itu. Nah, dia bakal sama aja kan. Nah, kalau kita klik ini bakal kembali ke home. Nah, aku mau nunjukin detail kecil. Nah, kalau di sini kan dia nanya udah punya akun atau belum. Kalau kita belum punya akun kan kita harus registrasi. Nah, kita tinggal klik aja ini. Dia bakal ngambilin ke registrasi. Sedangkan kalau kamu udah punya akun, nggak perlu registrasi lagi. Jadi kamu klik aja bagian login di sini. Nah, itu. Jadi, ini adalah tampilan awal untuk project aku yang dimana kalau misalnya semakin semakin pertemuannya semakin banyak, nah tampilannya tuh bakal berbeda agar lebih bagus atau lebih kompleks. Nah, jadi itu aja yang bisa aku perlihatkan ke kalian kayak mana tampilan awal dari project aku. Semoga untuk kedepannya project aku bisa lebih kompleks dan lebih bisa digunakan untuk UMKM karena judulnya itu untuk UMKM. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Bye bye.